Sebanyak lebih dari 180 penulis berduyun-duyun memadati Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengikuti Kopdar Nasional KBMF. Kegiatan yang berlangsung meriah pada Minggu 11 Mei ini tak hanya mempertemukan penulis dari berbagai daerah di Nusantara, tetapi juga dihadiri penulis papan atas Indonesia, yakni Asma Nadia dan Boim Lebon. Seperti apa keseruannya? Berikut jurnalis kami, Nailin RA, mengabarkannya untuk Anda. Hari ini menjadi momen istimewa bagi dunia literasi Indonesia, khususnya bagi pengguna aplikasi digital membaca dan menulis KBM APP. Lebih dari 180 penulis KBM APP dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di satu tempat yang syarat makna. Ya, ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berada tepat di jantung kota Jakarta. Seperti apa? Saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke dalam, lalu melihat langsung keseruan Kopdar KBM APP ini. Ternyata saya datang kepagian, jadi acara belum dimulai. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk aku mengeksplor tempat-tempat yang ada di Perpustakaan Nasional ini. Karena perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertinggi di dunia, terdiri dari 24 lantai. Tentu banyak sekali fasilitas yang memanjakan pengunjung yang bisa dieksplor dan diakses secara cuma-cuma. Karena tujuannya untuk kopdar sesama penulis KBM APP, maka di sini pun saya bertemu dengan banyak sekali penulis. Dengan ramah mereka menyapa saya dan kami pun berkenalan secara langsung. Banyak kata tercurah, banyak senyum merekah. Begitulah kesan pertama pra acara kopdar yang saya ikuti kali ini. Sebelum mengabarkan untuk kalian semua bagaimana sih keseruan dari Kopdar Nasional KBM APP ini, saya juga akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Perpusnas RI. Ya, betul, ini adalah lokasi di mana Kopdar tersebut digelar. Kalian tahu nggak sih, kalau banyak sekali keistimewaan dari Perpusnas Nasional ini, selain merupakan perpustakaan tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 126,3 meter, gedung ini memiliki 24 lantai. Selain itu, perpustakaan ini memiliki naskah kuno yang diakui oleh UNESCO. Oke, ini situasinya sekarang dan ini adalah The Legend. Kalau ada IT yang error, ini dia Kang Bahrul. Ini juga tokoh legendaris ini, Uninaya R, lihat nih. Ketemu langsung. Wow, ini penuh sekali nih para penulis. Nanti di sebelah sana itu kita bisa dapat merchandise. Tadi aku dapat buku dari Bunda Asma. Seru banget deh. Satu persatu peserta masuk ke dalam ruangan. Kebetulan sekali saya mendapatkan tempat paling pojok sekali. Tapi nggak apa-apa, karena di tempat ini pun saya leluasa untuk bisa mengambil video. Aku sekarang ketemu siapa? Ini artis KBM aplikasi. Gak apa-apa. Dan ini Kak, ini channel channel ungu, lihat nih. Dan ini The Legend ini guys, Masya Allah. Yang paling senior, The Legend of KBMF. Bisa pemirsa saksikan suasana seketika riuh ketika para penulis papan atas di KBM APP masuk ke dalam ruangan. Nah, ini adalah Bunga BTB dan di sini juga ada Majarani yang telah menyapa penulis-penulis lainnya yang tentunya sangat terinspirasi dari keberhasilan dua penulis-penulis ini yang lebih dulu berhasil mendapatkan reward dari KBM APP berupa berlian dan juga liburan gratis ke luar negeri. Tak hanya para penulis, tetapi CEO KBM APP Isa Alamsyah juga dikerumuni oleh peserta yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berfoto dengannya. Selanjutnya saya akan mengajak kalian semua untuk menyimak wawancara eksklusif saya dengan CEO KBM APP Isa Alamsyah.
Salingkar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Perpusnas, tepatnya di Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah perpustakaan super mega ya Pak ya, yang ada di dunia. Tertinggi di dunia. Iya, tertinggi di dunia karena terdiri dari 24 lantai. Dan saat ini di sini juga ada kegiatan yang luar biasa besar, namanya Kopdar KBM Aplikasi. Nah, apa itu KBM Aplikasi? Sekarang saya sudah bersama dengan CEO-nya, founder dari KBM APP. Kita sama dulu. Pak Isa, Ya. apa kabar Pak Isa? Alhamdulillah baik. Oke, Pak mungkin bisa dijelaskan ini acaranya itu acara apa dan siapa saja yang terlibat dalam acara ini? Ini Kopdar KBM, berarti kopi darat. Dan namanya kan kopi darat, berarti ini komunitas. KBM itu kan komunitas bisa menulis. Komunitas yang terbentuk secara online, yang kemudian mereka berkarya online di Facebook pada awalnya. Karya-karya mereka kemudian karena kita numpang sama sosmed lain, sama aplikasi lain, jadi kadang-kadang aplikasi itu seenaknya ngapus, ngilangin. Akhirnya ya daripada gitu kita mendingan bikin aplikasi sendiri yang kita mutusin apa yang dihapus apa enggak. Bukannya orang Amerika yang nggak tahu apa-apa, AI yang nggak ngerti apa-apa main hapus. Jadi kita buatlah KBM App, aplikasi KBM App. Nah ini penulis-penulisnya ngumpul semua di sini. Dari penulis yang baru mulai belajar nulis sampai penulis yang udah berpenghasilan miliaran. Oke, menarik sekali. Penghasilan yang miliaran ini sebenarnya konsepnya seperti apa sampai bisa miliaran dan prestasi tertingginya itu dari penulis apa Pak? Jadi dunia tulis online itu sekarang kan juga lagi marak. Jadi kalau misalnya aplikasi, dia itu biasanya aplikasi itu berbagi hasil. Jadi ada yang ngasih 8%, ada yang 90%, ada. Nah, penghasilan miliaran itu didapat dari seperti itu. Kalau misalnya di penulis KBM itu dapatnya 60% dari 60, dari 100 sampai 60% gitu. Jadi kalau masih sedikit 100% diambil, kemudian 90%. Nah, itu share paling tinggi 60%-nya buat si penulis. Nah, dari share itu kalau orang baca tertarik, dia buka. Kalau dia awalnya dikasih gratis, pas sudah bab-bab 10 11 harus berbayar. Nah, itu penulis dapat dari situ. Kelihatannya kecil, tapi kalau babnya banyak, yang baca banyak, hasilnya bisa miliaran. Oke, miliaran nih. Sampai berapa miliar ini Pak penghasilan? Yang tertinggi sampai 3 miliar. Sampai 3 miliar bisa. Ya, Nah pasti 3. pada penasaran dong gimana caranya untuk bisa ikut bergabung dalam KBM APP. Ini terbatas untuk tertentu atau bagaimana Pak? Bebas, semuanya boleh nulis di KBM App. Kita nggak ada editor, kita nggak ada. Pokoknya penulis itu harus menjadi entrepreneur sendiri. Dia menjadi pengusaha di bidang kepenulisan. Nah, pengusaha bidang penulisan berarti dia harus tahu tulisan yang bagus bagaimana, tulisan yang diminati masyarakat gimana, gimana supaya tulisannya dibeli, gimana supaya tulisannya terjual. Nah, sebetulnya kayak gitu dilatih. Oke. Bebas gitu. Oke, jadi semuanya bisa bergabung untuk menjadi penulis KBM APP dan tadi sudah dijelaskan juga benefit-benefitnya itu apa saja. Nah, sekarang ini kegiatan yang sedang digelar itu kegiatannya ini Kopdar ini untuk siapa saja sih Pak sebetulnya Pak? Sekarang Kopdar ini lebih ditujukan ke penulis. Kenapa penulis? Karena memang yang jadi pembicara-pembicara itu penulis-penulis yang pencapaiannya sudah tinggi, ya tujuannya menginspirasi penulis yang lain untuk bisa seperti mereka. Kalau orang yang 3 miliar ngomong, dari menulis dapat 3 miliar, ada dapat 2 miliar, ada yang dapat 1 miliar 500 juta. Nah, yang lain kan terinspirasi mau juga berpenghasilan kayak gitu. Nah, akhirnya makanya impactnya ke penulis gitu loh. Sulit nggak? Ini pasti jadi pertanyaan banyak orang, sulit nggak sih untuk nulis di KBM tersebut dan ada nggak sih bimbingannya kalau misalnya ada orang yang jobless, ini kan banyak juga ya musim PHK, jobless pengen jadi penulis tapi nggak tahu caranya nulis, nah itu mungkin Di KBM sih gampang ya, kita tinggal download, nanti ada pilihan menulis, udah setelah itu tulis bab 1 apa, ketik, enter udah, nggak pakai edit, nggak apa-apa, langsung rilis. Sama tentu ya bikin covernya dulu ya. Nah, jadi sebetulnya untuk nulisnya gampang, tinggal untuk berhasilnya ini yang pakai tip sama trik. Itu yang kita lakukan di acara BDB, Belajar dari Bintang. Setiap hari Rabu kita kumpul, ngasih tip and trik gimana sukses nulis KBM App. Yang paling penting itu ya itu judul-judul yang menggoda, menarik perhatian, opening yang menggebrak, ending yang paling penting, endingnya bikin penasaran. Setiap ending penasaran, itu yang bikin unlock. Karena beda dengan buku konvensional. Buku konvensional kita bayar lunas, gak suka,
kita nggak baca tapi kita udah bayar. Kalau di aplikasi, kalau nggak suka berhenti, dia nggak perlu bayar. Jadi tantangannya penulisnya harus memastikan dia suka sampai mau bayar. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk pemirsa Lihat TV, mengapa harus menulis? Ya, menulis itu memperpanjang usia. Jadi kalau kita nulis, usia kita lebih panjang karena ada karya kita yang abadi. Nah, tapi kita harus pastikan karya itu menjadi karya yang ibadah, amal jariah, bukan jadi dosa jariah. Kalau kita bikin tulisan yang buruk, maka jadi dosa jariah. Kita mati, dosa jalan terus. Kalau baik, amal jariah, kita mati, pahala jalan terus. Itu sih. Baik, selanjutnya ini kita masih di peraksana ya. Acaranya seru banget, kalau bisa lihat ini penuh. Mungkin di backnya juga keren banget, di backnya banyak banget kalau bisa lihat. Bahkan ada skincare-nya dan bahkan ada lipstiknya. Ini langsung aku pakai juga, dan ada kipasnya juga. Salah satu bidadari dalam acara ini yang menjadi makna tersendiri bagi para penulis adalah keberadaan dari Asma Nadia. Dalam kesempatan ini, ia pun menceritakan mengenai proses kreatifnya dalam menulis novel yang kemudian diangkat ke layar lebar tentang Gaza. Satu petik. Ini adalah fiksi hasil inventarisir atau dokumentasi Asma terhadap kasus-kasus ya, berita-berita di Palestina. Jadi meskipun dia fiksi, tapi based on true character, based on true event. Termasuk nanti salah satu yang aku mau ada monolog nanti setelah ini. Dan 100% royaltinya untuk Palestina, untuk royalti buku cetak, termasuk kalau dia diterjemahkan. Jadi minta doanya mudah-mudahan filmnya sendiri kan film Gaza ya. Jadi ada satu cuplikan surat di sini, surat dari Abdullah Gaza, anak kecil namanya umur 10 tahun. Nah itu yang nanti jadi film Gaza. Filmnya tayang tanggal 12 Juni di bioskop, 40% keuntungannya untuk Palestina, minta doanya. Yang menarik adalah kita tuh dapat soundtrack dari Teh Meli Busu. Dan waktu dapat dari Teh Meli itu, aku kan randomly cuma DM bilang, Teh kita mau bikin film nih gitu ya tentang Gaza, anak kecil namanya Gaza. Oh iya, tapi terkait Palestina iya gitu. Nanti kabarin aku ya skenarionya kalau udah final gitu. Terus pas skenario final aku kabarin, kenapa Teh? Enggak, siapa tahu aku dapat ilham. Teh, kita nih apa PH Perjuangan yang bikin Haya 1 gitu. Kita 212 gitu. Kita nggak punya dana Teh. Tenang, pokoknya untuk Palestina semuanya gratis kan. Masya Allah itu satu. Jadi ini bukunya gratis, royaltinya untuk Palestina, lagunya semuanya 100% kalau kita denger streaming, diunduh segala macam untuk Palestina, filmnya 40% keuntungan untuk Palestina. Dulu kita lewat Haya 1, kita pernah menyumbang 2,7 miliar ke 7 NGO, termasuk NGO-nya Husein Gaza, NGO-nya Ustadz Bahtiar Nasir. Nah jadi ini 12 Juli, nah film Asma yang berikutnya ini nih. Ini tuh aku dapat satu kata dari testimoni dari Husein Gaza, yang subhanallah dia bilang gini, saya lebih dari 1 dekade di sana gitu, dan menurut saya yang bisa saya katakan tentang buku ini adalah buku Sebelum Aku Tiada, surat-surat dari Gaza ini akurat. Itu seakan-akan surat-surat berserakan dari ibu-ibu, bapak-bapak, suami, anak dan sebagainya dari berbagai profesi yang kayaknya ditemukan sama Bunda Asma Nadia gitu, dan Bunda hadirkan di buku ini. Aku terharu banget di situ. Jadi Ayah Isa setiap aku bacain nangis. Setiap aku bacain satu cerita nangis, setiap aku bacain nangis. Gitu. Ya, aku cuma pengen berbicara dengan kemanusiaan sih ya, dengan semangat kemanusiaan di sini gitu. Acara ini pun semakin berbobot ketika para penulis yang sudah berhasil mendapatkan reward berupa berlian dari KBM APP membagikan jurus-jurus kepenulisannya kepada para peserta kopdar. Seperti inilah keseruannya ketika mereka tengah membagikan ilmu-ilmunya secara natural. Satu apa nih tips yang menurut kamu tips 1 miliar versi Bung Indra nanti ada dari majalah itu Oke. Tips 1 miliar gimana caranya teman-teman nanti pulang dari sini punya semangat 5 miliar ya? Ini versi aku ya mbak. Versi masing-masing yang nulis pasti beda-beda. Kalau aku lebih ke mengenali diri sendiri dulu. Oke. Ya. Kalau aku lebih mengenal diri sendiri, aku tahu diriku itu mudi. Jadi ya, bermuda nih. Ya. Jadi ketika satu hari itu aku merasa aku sangat dalam kondisi yang sangat oke untuk menulis, aku akan menutur bisa sampai nanti juga karena aku tahu basicnya itu tetap sama seperti yang ini.
Wah, tak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Ya, penghujung acara Kopdar Nasional KBM APP. Tentu, ajang ini bukan sekedar ajang temu kangen, melainkan merupakan perayaan karya, semangat, dan cinta terhadap dunia kepenulisan. Di sini, para penulis tak sekedar berkumpul, tapi juga menuntut ilmu kepenulisan langsung dari penulis-penulis KBM APP yang sudah lebih dulu sukses. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, para penulis saling berbagi cerita, pengalaman, dan tentu saja semangat untuk terus menulis dan berkarya menyajikan yang terbaik bagi para pembaca. Demikian laporan saya, Nailin RA, dari Perpusnas, Jakarta. Lingkar TV melaporkan untuk Anda.